Oke, perkenalkan kami dari kelompok matematika logika yang beranggotakan Niwayan Putri Nuraini, Salsa Alfitri, Noviana, dan Novia Nikmatul Zakiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pinjaman online mendatangkan hutang. Sebelumnya, terima kasih kepada Ko Ari yang sudah membimbing kami di mata kuliah ini. Oke, next. Yuk, next. Pada zaman modern ini, pinjaman online adalah sesuatu yang diminati oleh masyarakat. Jenis pinjaman online ada yang legal maupun ilegal. Pengumpulan data dengan metode kuantitatif, kuesioner, dan data kualitatif studi kasus untuk mengetahui seberapa pahamnya responden dalam memahami pinjaman online. Ada 66 responden yang mengisi kuesioner dengan usia remaja yang berusia 13 sampai 19 tahun dan usia dewasa yang berusia 20 lebih. Oke, next. Selanjutnya mengenai pertanyaan kuesioner. Pertanyaannya sebagai berikut. Asal daerah, pendidikan dengan pilihan opsi SMP, SMA, sedang berkuliah, dan sarjana. Pertanyaan selanjutnya mengenai usia remaja dari 13 sampai 19 dan opsi terakhir dewasa 20 tahun ke atas. Pertanyaan selanjutnya, apakah responden tahu pinjaman online? Dengan jawaban tahu, lumayan, tidak sama sekali. Pertanyaan nomor 5, apakah ada yang pernah menawarkan pinjaman online kepada responden? Dari mana? Ada berbagai opsi seperti SMS, situs media, dari teman dan media sosial, bahkan iklan YouTube. Apakah Anda tahu persyaratan dan konsekuensi untuk melakukan pinjaman online dengan opsi iya dan tidak? Apakah Anda mengetahui perbedaan pinjaman online legal dan ilegal? Opsinya juga sama seperti nomor 6, ya dan tidak. Apakah Anda atau kenalan Anda pernah melakukan kegiatan pinjaman online? Jawaban ya dan tidak. Jika pernah, bagaimana pengalaman Anda ataupun kenalan Anda dalam kegiatan pinjaman online tersebut? Ada yang menjawab belum pernah, tidak menyenangkan, tidak tahu karena belum pernah, lalu ada yang bilang aman-aman saja. Pertanyaan nomor 10, apakah Anda sering menemukan kasus pinjaman online? Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Next slide. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda sering menemukan kasus yang berhubungan dengan pinjaman online? Menurut responden, pinjaman online itu berdampak bagus atau buruk? Ada opsi 3. Yang pertama, berdampak bagus karena mempermudah meminjam uang. Yang kedua, berdampak buruk karena menambah hutang. Dan yang terakhir, nomor 3, tergantung pengetahuan penggunanya. Menurut responden, apa yang dimaksud dengan pinjaman online? Apa perbedaan pinjaman online dengan pinjaman secara offline? Faktor apa saja yang mempengaruhi pinjaman online? Apakah responden pernah melihat pinjaman secara online atau offline secara langsung? Bagaimana Anda menyikapi orang yang melakukan pinjaman online secara Bagaimana Anda menyikapi orang yang melakukan pinjaman online tetapi dia sulit membayar? Apakah pinjaman online ini memberikan solusi terhadap masalah keuangan Anda? Siapa sajakah yang biasanya melakukan pinjaman online? Apa saja keuntungan dan kerugian pinjaman online? Next slide. Pertanyaan mengenai studi kasus. Kasusnya itu seperti guru honorer terjerat pinjaman online secara ilegal sebesar 3,7 juta dan menjadi bengkak sekitar 206,3 juta. Juga kan diancam sama data pribadinya itu disebarluaskan. Pertanyaannya mengenai bagaimana pendapat responden mengenai kasus tersebut. Mengenai kasus tersebut, apakah wajar atau tidak di lingkungan responden? Jika Anda menjadi guru honorer tersebut, apa yang Anda lakukan? Pernahkah responden mendengar kasus ini serupa?
Oke, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan melalui Google Form, analisa yang didapatkan yaitu 72,7% responden sudah tahu apa itu pinjaman online. Sebagian sedikit responden yang tidak tahu apa itu pinjaman online. Sebagian besar responden ditawarkan pinjaman online dari SMS dan sebagian kecil dari iklan YouTube, teman, bahkan ada yang tidak pernah ditawarkan. Dalam penga- dalam dalam penga- dalam mengajukan pinjaman online terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Konsekuensi untuk melakukan pinjaman online bisa masuk dalam blacklist seling OJK. Setiap kali melakukan pinjaman online, pasti akan diminta untuk memberikan dokumen data pribadi sebagai syarat-syarat kepada pihak fintech. Denda serta beban bunga yang terus menumpuk sudah menjadi rahasia umum jika harus membayar denda keterlambatan saat tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online tepat waktu. Oke, next. Sebagian besar responden tidak pernah melakukan pinjaman online dan sebagian kecilnya pernah. Mereka maupun kenalan responden yang pernah melakukan pinjaman online menyatakan bahwa dalam melakukan pinjaman online harus ada sejumlah uang yang harus disetor setiap bulan. Melakukan persyaratan lengkap agar memenuhi aturan dan kesepakatan. Beberapa dari mereka terbantu dengan pinjaman online karena bunga lebih ringan dari bank swasta. Namun beberapa lainnya merasa tidak nyaman, menyulitkan, dan tidak aman karena harus memikirkan bagaimana cara melunasi tagihan tersebut. Selanjutnya, para responden sering menemukan kasus pinjaman online yang terjadi, tetapi ada juga yang tidak. Lalu tanggapan para responden sebagian besar biasa saja dan juga memberikan tanggapannya secara serius, seperti menjelaskan mengapa kasus pinjaman online sering terjadi pada masyarakat terutama terkait ekonomi. Ada beberapa responden menjawab penyebab terjadinya pinjaman online, terkait pada masalah ekonomi, berbagai kebutuhan, atau bahkan gengsi. Dampak buruk atau tidak yang diberikan oleh pinjaman online, responden sebagian besar menjawab 83,3%, tergantung pada yang melakukan pinjaman online. 15,2% berdampak buruk karena membuat jumlah hutang bertambah. Sisanya sekitar 1,5% pinjaman online berdampak bagus agar mempermudah mendapatkan pinjaman uang dari 66 jawaban responden dan terdapat 41 jawaban dari 66 responden. Sebagian besar pendapat responden tahu melakukan pinjaman uang secara online. Sebagian besar responden belum pernah melihat kegiatan pinjaman online atau offline secara langsung. Mereka yang pernah melihat menyatakan bahwa salah satu responden pernah melihat transaksi langsung di bank dan salah satu responden dari teman responden sering meminjam uang untuk melunasi pinjaman online. Beberapa responden mengatakan bahwa semua orang dapat melakukan pinjaman online tanpa memandang status, jabatan, usia, maupun gender. Tetapi responden lainnya menjelaskan secara spesifik, yaitu orang yang membutuhkan uang secara instan atau terdesak, orang dewasa di atas 20 tahun, semua kalangan pekerjaan, siapa saja yang memiliki KTP, dan lain-lain. Beberapa responden memahami kelebihan dan kekurangan pinjaman online. Kelebihan pinjaman online yaitu meminjam uang dengan mudah dan cepat, privasi aman, dokumen tidak tertahan, bunga rendah, pencairan mudah. Kelemahannya yaitu jika pinjaman online legal mendatangkan hutang tapi prosesnya terbilang cepat dan aman. Jika pinjaman online ilegal, kemungkinan besarnya tertipu serta ditagih debt collector. Baik, mengenai analisa kasus guru honorer, ada yang bersimpati dan ada juga yang tidak bersimpati kepada guru honorer, karena kan sudah menjadi tanggung jawab guru honorer yang tidak kunjung bayar. Wajar atau tidak mengenai kasus tersebut yang ada pada lingkungan responden, sekitar 6 orang nggak wajar dan 4 orang wajar, karena kan pinjaman online memang seperti itu. Ada yang netral dengan jawaban tergantung siapa yang melihat. Kalau responden berada di posisi guru
guru honorer tersebut, responden akan melunaskan hutang secepatnya. Kemudian bahkan dari mereka tidak ingin meminjam uang lagi. Ada beberapa responden melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal itu menunjukkan bahwa beberapa responden udah paham apa solusi yang tepat dalam kasus tersebut. Dan sebagian kecil juga responden belum pernah mendengar kasus, dan sebagian besar responden pernah, salah satunya dari siaran TV, media sosial yang sudah terverifikasi. Selanjutnya. Bagian kesimpulan, orang yang butuh pinjaman online adalah orang yang memiliki masalah ekonomi serta kebutuhan yang terdesak juga. Dan pinjaman online juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Tujuan dari pinjaman online itu nggak selalu terkait dengan ekonomi. Dan dampak dari pinjaman online sebagian besar memang tergantung pada yang melakukan pinjaman sih. Tapi kan banyak juga masyarakat yang nggak paham tentang pinjaman online dengan baik, seperti contohnya sebagian kecil dari responden dalam survei yang dilakukan. Responden yang mengetahui apa itu pinjaman online belum tentu juga memahami persyaratan, ketentuan, bahkan perbedaan dari pinjaman offline dan online. Kesimpulan selanjutnya, ketidakpahaman masyarakat mengenai pinjaman online berakibat terjerat kasus pinjaman online. Pada kasus guru honorer yang melakukan pinjaman online secara ilegal, biaya menjadi bengkak dan data pribadi akan diancam disebarluaskan karena tidak segera melunasinya. Banyak sekali kasus tentang pinjaman online yang tersebar pada media. Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu beresiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya sosialisasi dan juga edukasi terkait pinjaman online, agar masyarakat terhindar dari kasus yang beredar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.